Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalif Hafiz dengan NPM 231705023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi arsitektur Van Neumann dan arsitektur Harvard. Yang pertama, kita ulas terlebih dahulu apa itu arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah kerangka kerja dasar yang mendefinisikan struktur dan fungsi dari komputer. Ini mencakup bagaimana komponen-komponen internal seperti prosesor, memori, dan input-output saling berinteraksi. Selanjutnya, pengertian arsitektur Van Neumann. Arsitektur Van Neumann adalah model dasar untuk desain komputer yang mencakup 4 komponen utama: unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, unit input, dan unit output. Komponen utama arsitektur Von Neumann. Yang pertama yaitu ada CPU, melakukan semua operasi aritmatika dan logika. Kedua ada memori, menyimpan instruksi dan data yang diproses oleh CPU. Yang ketiga, unit input output, mengatur komunikasi antara komputer dan dunia luar. Contohnya seperti mouse, keyboard, monitor, printer, dan lain-lain. Kelebihan arsitektur Von Neumann. Yang pertama ada kesederhanaan, struktur yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Kedua, fleksibilitas, dapat diprogram untuk menjalankan berbagai tugas. Ketiga, efisiensi, penggunaan memori dan CPU yang optimal. Selanjutnya yaitu arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah model alternatif untuk desain komputer yang memisahkan bus instruksi, dan bus data, sehingga CPU dapat mengakses instruksi dan data secara paralel. Komponen utama arsitektur Harvard. Yang pertama, itu memori program, menyimpan instruksi untuk dijalankan oleh CPU. Kedua, memori data, menyimpan data yang akan diproses oleh CPU. Yang ketiga, CPU itu sendiri melakukan operasi aritmatika dan logika. Perbedaan arsitektur Von Neumann dan arsitektur Harvard. Yang pertama, memori program dan data. Von Neumann menggunakan memori tunggal, sedangkan Harvard menggunakan memori terpisah. Yang kedua, akses memori. Von Neumann mengakses instruksi dan data secara berurutan, sedangkan Harvard secara paralel. Yang ketiga, itu efisiensi. Harvard lebih efisien dalam pengaksesan memori, tetapi lebih kompleks dalam implementasinya. Kesimpulan dan implikasi. Yang pertama itu arsitektur komputer menentukan struktur dasar dan operasi komputer. Kinerja arsitektur Harvard lebih efisien, tapi kompleksitas implementasinya lebih tinggi. Yang ketiga, desain komputer. Pemilihan arsitektur mempengaruhi kompleksitas dan biaya desain komputer. Sekian materi mengenai arsitektur komputer Von Neumann dan arsitektur Harvard dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.